Halo, perkenalkan nama saya Dusni Kristiani Gula, NIM 8782700113 dari Prodi PGSD dengan tema pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Saya menulis salah satu fokus yaitu pembentukan BPU PKI dan gagasan dasar negara. Baik, langsung saja, peristiwa penting dari proses lahirnya Pancasila, BPU PKI, Piagam Jakarta dan PKKI. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia lahir melalui serangkaian peristiwa penting, terutama dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia BPU PKI. Sidang BPU PKI pertama 29 Mei 1 Juni 1945. Sidang ini membahas rumusan dasar negara Indonesia Merdeka yang diadakan di Gedung Chuang Sai, sekarang Gedung Pancasila. Beberapa tokoh seperti Muhammad Yamin dan Soepomo menyampaikan usulan mengenai dasar negara. 2. Pidato Soekarno 1 Juni 1945. Soekarno menyampaikan ide mengenai Pancasila. Istilah Pancasila berarti 5 prinsip atau asas. Pidato ini diterima secara aklamasi oleh anggota BPU PKI. BPU PKI Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. BPU PKI dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang pada 1 Maret 1945 sebagai upaya menarik dukungan rakyat Indonesia. Piagam Jakarta. Piagam Jakarta adalah rancangan pembukaan Undang-Undang 1945 yang disahkan pada 22 Juni 1945. Perumusan dirumuskan oleh Panitia 9 dalam sidang kedua BPU PKI. Isi Piagam Jakarta memuat rumusan Pancasila dengan sila pertama berbunyi ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya. Perubahan sila pertama dalam Piagam Jakarta kemudian diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. 3. PPKI Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. PPKI dibentuk pada 7 Agustus 1945 untuk menggantikan BPU PKI. Pembentukan dibentuk oleh Jepang setelah BPU PKI dianggap menyelesaikan tugasnya. Dengan demikian, Pancasila lahir dari proses panjang yang melibatkan BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PKKI menjadi dasar negara yang mempersatukan Indonesia. Mengenai nilai-nilai Pancasila, BPU PKI, Piagam Jakarta, dan PKKI. Nilai-nilai Pancasila
Piagam Jakarta dan PPKI sangat relevan bagi generasi muda saat ini. Berikut ini ada beberapa contohnya. 1. Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda harus menjadi garda terdepan dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai perbedaan, menjauhi segala bentuk diskriminasi, dan mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi atau golongan. 2. Mengembangkan semangat musyawarah dan kompromi. Generasi muda harus mengembangkan semangat musyawarah dan kompromi dalam menyelesaikan masalah. Hal ini dapat dilakukan dengan menghargai pendapat orang lain, mencari titik temu, dan menghindari konflik yang berkepanjangan. 3. Menghargai perbedaan pendapat. Generasi muda harus menghargai perbedaan pendapat dan pandangan. Hal ini dapat dilakukan dengan membuka diri terhadap ide baru, menghormati hak orang lain untuk berpendapat, dan menghindari sikap intoleran. 4. Meneguhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Generasi muda harus meneguhkan cinta tanah air dan nasionalisme. Hal ini dapat dilakukan dengan mempelajari sejarah bangsa, menghargai